bisa dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati dosen pengampu mata pelajaran sumber nilai dalam pendidikan karakter, yaitu Pak Hadi Chandra. Bila puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih tetap diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan kita secara online yang akan disampaikan oleh kelompok 5, kelompok Ibu Eka Yani Fitri dan Arif Irza Putra. Selawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Bila untuk menyingkatkan waktu, kami persilakan kepada pemakalah untuk memaparkan atau mempresentasikan makalahnya. Yang pertama oleh Bapak Arif Irza Putra, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sumber Nilai dalam Pendidikan Karakter. Baik, yang pertama, pengertian karakter. Karakter merupakan unsur pokok dalam diri manusia yang dengannya membentuk karakter psikologi seorang dan membuat perilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Berbagai definisi istilah atau term dari karakter itu sendiri, para tokoh dan ulama telah menjelaskan, di antaranya adalah sebagai berikut. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark, menandai, dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai sebagai dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Lanjut, nilai-nilai karakter. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa Indonesia dilandasi dengan sumber-sumber agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan keempat sumber tersebut telah diidentifikasi 18 nilai-nilai yang dapat dikembangkan melalui pendidikan karakter di suatu pendidikan, di satuan pendidikan, seperti tertera pada tabel berikut. Yang pertama adalah nilai religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga adalah toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang keempat adalah disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima adalah sikap kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan pelajaran dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan baik sebaik-baiknya. Terus kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Seterusnya adalah mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Selanjutnya itu ada demokrasi, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak kewajiban dirinya dan orang lain. Selanjutnya nomor 9 yaitu rasa ingin tahu,
yaitu sikap dan tindakan yang selalu merupakan berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluasi dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengarnya. Seterusnya, semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Terus ada cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa dan lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Ke-12 ada menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Ke-13 yaitu bersahabat atau komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-14 adalah cinta damai, yaitu sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Yang ke-15 adalah sikap gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Seterusnya adalah peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan membangun upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang ke-17 adalah peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan. Itu adalah 18 nilai-nilai sikap. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Eka Yanipita. Ya, baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator melanjutkan dari isi makalah kami dari kelompok 5 tentang internalisasi, transformasi, implementasi dan nilai-nilai karakter. Poin pertama yaitu masyarakat. Di kehidupan yang begitu modern dengan kehidupan yang serba baru, pendidikan karakter adalah hal yang sangat perlu dikembangkan dan perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jika kita lihat dari pengertian karakter itu sendiri, dapat kita bayangkan pendidikan karakter adalah pendidikan mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri seseorang sehingga memiliki dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara yang religius, nasionalis, patriotisme, produktif, kreatif, inovatif. Dilihat dari sudut pandang sekolah, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama semua guru dan kepala sekolah melalui sebuah mata pelajaran dan budaya sekolah dalam membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada peserta didik. Kemudian sekolah, kita sering mendengar berita tentang tawuran antar pelajar, baik pelajar dalam satu sekolah maupun pelajar antar sekolah. Perkelahian tersebut juga sering dilakukan secara terbuka di luar sekolah, tidak hanya dengan tangan kosong, bahkan sudah menggunakan senjata, sehingga sangat membahayakan dan mengganggu ketenangan masyarakat di sekitarnya. Juga masih segar dalam ingatan kita bagaimana pelaksanaan ujian nasional dikotori dengan upaya-upaya tidak jujur demi kelulusan siswa, baik di sekolah pimpinan sekolah, guru maupun siswa sendiri. Sementara juga banyak para pemuda yang terjerat minuman keras dan narkoba serta terjumus dengan geng motor dan sebagainya. Sungguh suatu gambaran kurang dunia pendidikan yang sangat memperhatikan
dan menunjukkan menurunnya karakter bangsa, khususnya pada generasi muda. Dengan kenyataan tersebut, diperlukan pendidikan karakter yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan pelajaran-pelajaran yang ada dengan memasukkan nilai-nilai karakter dan budaya. Pendidikan karakter efektif juga jika dilakukan dengan pembiasaan nilai moral luhur kepada peserta didik dan membiasakan mereka dengan kebiasaan habit yang sesuai dengan karakter bangsa. Beberapa karakter yang dapat diterapkan di sekolah dan di dalam kelas adalah sebagai berikut. Nilai-nilai pendidikan karakter di lingkungan kerja. Yang pertama ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan terakhir itu tanggung jawab. Ya, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada pemakalah dari kelompok Ibu Eka Yani Fitri dan Arif Irza. Kami selaku moderator mengaturkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan tanya jawab. Kami persilakan kepada rekan-rekan untuk bisa memberi pertanyaan, sanggahan atau tanggapan dari pemaparan diskusi atau presentasi makalah dari kelompok Ibu Eka dan Pak Arif. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.